Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Khalid dari kelompok 6 akan membahas tentang teknik analisis bahan hukum normatif. Sebelum melakukan analisis, kita kan mengumpulkan bahan hukum, kemudian menganalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu teknik deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum terjadi di suatu tempat, misalnya penjambretan, kecelakaan, perampokan, perkelahian, dan korupsi oleh pejabat negara. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti. Yang kedua yaitu teknik komparatif. Setelah dilakukan deskripsi, langkah selanjutnya melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat lainnya. Pendapat-pendapat itu diidentifikasikan dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberi kejelasan tentang materi hukum yang diperbandingkan. Oleh karena itu, teknik komparasi ini diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan sarjana hukum. Yang ketiga, teknik evaluatif. Setelah deskripsi komparasi dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dalam komparasi akan diperoleh pandangan yang pro dan kontra terhadap pandangan yang demikian peneliti mengevaluasinya. Dan hasil evaluasi kemungkinan peneliti menyetujui salah satunya dan tidak menyetujui atau tidak setuju kedua pandangan tersebut. Yang keempat yaitu teknik argumentatif. Teknik ini digunakan terakhir setelah dilakukan teknis evaluasi terhadap argumen-argumen yang saling berbeda. Teori argumentasi pertama kali dikemukakan oleh Jean Parlement, seorang guru besar hukum Prancis, di tahun 1963. Dalam bukunya yang berjudul Justice et Reason, di situ dipaparkan tentang nalar dari suatu nilai membentuk keadilan. Nalar dari keadilan dikemukakan dalam kalimat yang kemudian terkenal, yakni bahwa yang sama akan diperlakukan sama dan yang tidak sama akan diperlakukan tidak sama. Dengan demikian, inti dari argumentasi adalah penalaran atau penjelasan yang masuk akal. Sebelum masuk ke penalaran, upayakan lebih dahulu membuat ulasan telah kritis atas berbagai pandangan dalam bentuk komparasi yang menggiring opini ke arah terbangunnya nalar. Selanjutnya, jenis pendekatan. Pendekatan adalah cara pandangan peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan hukum normatif terdiri dari perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah hukum,
pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.